Nah, fine. Hai. Hai, Prita. apa Hai, salam kabar? kenal. Hai, Anti. Hai Anti. Anti, Prita Hai, Anti. Mbak. Apa kabar, Tak? Alhamdulillah. Pas banget aku tadi lagi lihat IG kan, oh sih sebentar lagi kayaknya. Sekarang oke. Aku pindah dulu ke Masih depan. bagus tuh, Bandung lagi panas banget. emang. Tunggu, kita sambil nunggu-nunggu. Sambil menunggu. Mhm. Lagi sibuk Siap. apa, Mbak? Aku biasa kalau lagi hari gini praktek-praktek aja sih, Mbak Anti. Tapi Eh, praktek masih ini ya, masih normal ya? Praktek, alhamdulillah masih. Tapi Udah memang kembali sih normal? kita masih tetap apa namanya hitung orang, hitung jumlah orang. Jadi Hmm. kalau lagi terapi gitu dalam satu ruangan nggak boleh lebih dari sekian anak gitu. Oh, tetap Kalau dibatasin ya. tetap dibatasin. Tes juga sama. Kalau tes klasikal dengan ruangan segini bolehnya itu cuman berapa orang kayak gitu. Oh, Jadi oke. sekarang semua eh, apa abis ada orang minta itu langsung lapor dulu ke admin gitu. Ini udah masih masih boleh nggak gitu. Kalau misalnya udah close itu bukan karena nggak mau nanganin, karena memang kapasitasnya udah nggak ada gitu. Oh, peraturannya cuma itu ya, dibatasin ya, Mbak. Iya. Harus antigen Mm-mm. nggak sih, Mbak, kalau misalnya emang ketemu gitu visit? Kalau ke kita sih enggak, tapi memang apa tetap harus pakai masker gitu. Terus kadang-kadang sih kalau aku kalau lagi konsul gitu, apalagi kan ruangannya lagi tertutup, berarti aku biasanya pakai diffuser. Oh, Pakai iya. yang Eh, kalung juga eh. nggak di situ? Enggak, aku nggak Tapi pakai. kalau sama tapi kalau sama aku private kita, jadi konsultasinya enak berdua aja ya, itu ya. Iya, berdua berdua tuh kadang pakai diffuser, kadang kalau lagi oh ini mah kayaknya aman lah, nggak usah juga nggak apa-apa gitu. Tapi Hmm. kalau Hai kira-kira butuh. sister yang baru gabung, ini Nah, kita sekarang lagi live IG sama psikolog kita, iya, Prita. Mbak Prita, Mbak Prita, Prabibi. kenalin. Ini Mbak Prita ini psikolog aku yang memang masih aktif di dunia psikologis, banyak banget ilmunya ya. Jadi sister yang udah standby nih, biar bisa nambah ilmu, nambah pengetahuan. Sebenarnya kesehatan mental tuh apa aja yang mendukung gitu, apa yang bisa kita lakuin ya. Kita langsung belajar sama pakarnya. Kita lagi Waduh, sharing ya, Mbak. sharing-sharing Lagi ya. sharing. Nah, sharing-sharing kan Sharing. karena di masa pandemi ini kan memang ya nggak ini ya, Nggak maksudnya cuman penyakit nggak. fisik tapi Kita pikiran semua pada kisruh ya, Mbak, ya kan? stres, Nah, stres, makanya stres. benar-benar mau sharing. Ini kita harus Betul. menghadapinya gimana, ya kan? Mm-mm. Mungkin ada tips-tips nanti yang paling penting, benar Iya. kan? Maksudnya biar orang lebih mudah mencerna. Iya. Terus yang nanti sister mau nanya untuk question and answer-nya bisa di belakang ya. Ntar yang mau nanya pokoknya kita catat dulu, tampung dulu. Nanti di bagian sesi terakhir mungkin bisa langsung kita Ya, jawab pertanyaan. jawab pertanyaannya. Mbak, kita pakai rate per hour nggak nih? Enggak dong. Oke, mungkin first question aja nih ya. Mungkin kan ini juga aku share nih. Ini my own experience juga nih, karena kan Angie sendiri kan juga konsultasi dengan Prita ini soal health mental itu. Angie belajar banyak banget soal energi ya Prita ya. Jadi itu Ya. energi itu gimana kita menyeimbangkan gitu supaya energi itu nggak melulu harus positif ya Prita ya. Harus Mm-mm. melulu positif, terus negatifnya juga gimana supaya bisa jadi netral gitu. Apa sih sebenarnya keseimbangan energi itu gimana sih? Mungkin Prita boleh cerita deh. Oh, oke. Sebenarnya gini, kalau terkait dengan keseimbangan energi, aku pakai pendekatannya dari teorinya kinesiologi. Jadi kalau Oh dari iya. dari kinesiologi sendiri, apa manusia itu terdiri dari 3 titik. Jadi ada biokimiawi, postur, dan psikologi. Nah, Hmm. yang dimaksud dengan postur itu sebenarnya semua hal yang terkait dengan tulang, otot gitu ya, itu disebutnya kaitan dengan postur. Kalau biokimiawi itu terkaitnya dengan hormonal. Jadi kayak misalnya apa?
kadar gula darah dalam tubuh, iya ya, kadar gula darah dalam tubuh, terus balancing hormon dan lain-lain. Nah, terus Iya. kalau psikologis ya kita tahu lah ya, hal-hal yang secara sadar atau tidak sadar itu mempengaruhi mental. Dan itu biasanya terjadi dari masa kecil sampai dengan hari ini gitu, hari ini saat ini. Nah, salah satu aja yang tidak seimbang itu bisa berpengaruh terhadap keseimbangan energi. Contoh, paling gampang nih ya, perempuan. Perempuan kalau udah waktunya mau menstruasi, mendekati menstruasi, itu biasanya jadi gampang marah gitu ya. Terus sensitif gitu. Nah, itu kan Iya benar. bisa dikatakan bahwa secara biokimiawi, hormonalnya itu lagi tidak stabil. Terus dan itu akan berpengaruh terhadap psikologis atau gampangnya lagi deh, kita lagi di jalan macet, lapar, lagi nyetir mobil tiba-tiba ada motor nyalip. Wah, itu bisa jadi gampang marah tuh ya kan? Iya, Karena apa? iya. secara biokimiawi itu lagi tidak stabil gitu. Nah, atau misalnya kita lagi dalam keadaan sedih banget gitu. Nah, ketika sedih itu kan ada yang suka jadi gampang makannya jadi banyak banget gitu ya, atau justru malah tidak mau makan sama sekali gitu. Nah, itu contoh-contoh ketidakseimbangan. Nah, makanya seringkali kan suka dikatakan kalau kamu lagi mau mens, rajinlah kamu olahraga gitu. Karena memang ketika ada salah satu yang imbalance, kita perlu bantu balancing pakai hal yang lain gitu. Kalau misalnya kamu lagi olahraganya banyak banget, diseimbangkan lah pakai gizi yang benar gitu. Nah, itu sih yang disebut dengan balancing itu tadi gitu. Nah, pada kenyataannya hampir setiap hari manusia itu dalam keadaan tidak balance gitu. Maka di setiap harinya kita kan suka tuh berpikir, aduh kita makan apa ya hari ini gitu. Nah, itu sebenarnya tubuh loh yang butuh gitu, tubuh yang butuh. Karena kan kadang-kadang, aduh aku pengen sayur tapi kok hari ini lagi pengennya tuh daging deh, sayurnya sedikit. Nah, itu tubuh loh yang bilang ya kan. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia itu suka tidak sadar, tidak aware terhadap sinyal-sinyal yang tubuh munculkan gitu. Nah, sehingga akhirnya di akhir hari keburu capek banget lah, dan akhirnya jadi gampang marah lah, inilah itulah gitu. Nah, terus gimana cara ini? Biar balance. Uh-uh. Jadi kita Biar balance, oke. Yang paling gampang sih sebenarnya aware dulu, yang pertama aware dulu terhadap asupan dan apa yang terjadi pada tubuh kita. Contoh, misal nih, hari ini aku lagi banyak kegiatan. Aku ngopi nih sampai 3 gelas nih sehari. Sementara kadar nah, kadar toleransiku terhadap kopi itu hanya 2 gelas misalnya. Berarti kan ada kelebihan satu nih. Nah, kalau gitu berarti asupan air putihnya diperbanyak dong di hari itu. Gitu. Jadi kalau mau lebih detail sih ke dokter gizi ya gitu. Tapi kalau first thing firstnya P3K-nya itu adalah kita aware dulu terhadap apa yang terjadi pada diri kita dan asupan yang masuk ke tubuh kita. Atau misalnya, aduh hari ini gue lagi sibuk banget, nggak sempat olahraga, makan juga ngaco. Kalau gitu, lakukanlah dengan misalnya setidaknya stretching dulu lah. Jadi kita benerin dulu lah dari sisi postur, atau tidurnya lebih dimajuin gitu. Nah, tapi berarti penggantinya di besok hari itu kita perlu asupan air putih lebih benar, makan sayur gitu ya, dan yang pasti olahraga dulu gitu. Atau lagi nggak bisa ngapa-ngapain banget deh di hari itu gitu, tapi udah sangat overwhelmed, ya cerita dulu sama orang yang tepat tentunya gitu ya. Jangan juga cerita sama yang ember, nanti kalau cerita sama yang ember itu bikin masalah baru gitu. Atau kalau orang lain nggak bisa banget,
ya setidaknya kita nulis lah, journaling lah, itu boleh. Yang penting adalah ekspresikan dulu semua rasa itu, ekspresikan dulu ketidaknyamanan itu, supaya keluar dari badan dan kita jadi lebih enak setidaknya gitu. Oh, berarti nggak harus nggak melulu harus cerita sama orang ya? Enggak, Itu juga. nggak harus. Karena ketika misalnya kita mau cerita sama orang, tapi orangnya nggak ada, kan tetap nih masih bergejolak ya kan. Nah, gejolak itu kan masih ada di ubun-ubun gitu. Nah, ketika ada di ubun-ubun, dia kan perlu untuk dinetralisir dulu. Gimana caranya? Nah, sebenarnya kalau energinya masih ada, mendingan olahraga. Contoh nih gini, aku lagi marah banget. Nah, kalau lagi marah banget, biasanya kalau aku sih dulu jalan kaki. Kemana aja? Yang penting adalah mengeluarkan energi. Kenapa? Kalau lagi marah, itu kan energinya sangat banyak. Beda dengan ketika kita lagi sedih banget. Iya, lagi sedih banget, disuruh jalan nggak akan bisa gitu. Udah sangat low energinya. Kalau lagi sedih, ya mau nangis dulu boleh gitu. Abis itu keluarkan apa yang membuat kita merasa sedih. Keluarkan itu bisa nulis, abis itu bisa cerita, atau ya akhirnya kita ngomong sendiri aja pun nggak masalah gitu. Tapi jangan di pinggir jalan dan banyak orang. Nanti disangka ngaco ya kan. Tetap pilih tempat. Ya, tetap pilih tempat gitu. Kadang kan orang Gimana gimana? Sorry nggak kedengeran. di luar kesadaran, kalau dia lagi sedih banget, nah, mereka nggak sadar, Mm-mm. jadi lepas kontrol ya, dan mereka kontrolnya itu akan bisa bertahan. So, Oh, oke. tuh, Sebenarnya gini, kalau sedang sebenarnya kalau disembuhin gitu. bisa dong. Sebenarnya kalau aku apa meminimalisir pernyataan bisa disembuhin atau enggak, karena sebenarnya ini bukan sakit gitu ya. Tapi Iya. nah, tapi ini adalah keadaan imbalance itu tadi. Ada hambatan, ada sedang terganggu, betul. Mm-mm. Sebentar Oh ya, no. sinyalnya agak-agak. Nah, oke. Sedang, Sinyalnya. nah, bukan tadi ada telepon. Oh, Oke, nah, jadi sebenarnya ketika sedang ada gangguan, betul. Tapi bukan berarti sakit gitu ya. Nah, ketika kita sedang merasa terganggu dengan diri kita sendiri, kadang-kadang kita bingung. Apa sih yang bikin saya jadi terganggu gitu ya? Nah, kadang-kadang di dalam diri sendiri itu terjadi konflik antara otak sama hati. Masa sih? nah itu Nah, masa yang sih menjadi gini doang ya kan? Ya, masa sih gini ya. doang gue ngerasain ini. Nah, masa sih gitu. Nah, itu tidak disadari bahwa sebenarnya hati itu lagi protes, badan itu lagi protes. Gila lu ya, astaga gitu. Aku tuh udah ngasih sinyal lo dari kapan tahun lo kagak ngerti-ngerti gitu. Nah, ya kan itu yang membuat pada akhirnya seringkali si tubuh dan hati itu diabaikan. Nah, padahal sebenarnya membuat Mm-mm. pada akhirnya kita hanya karena situasi A doang yang kita anggap doang itu kita terganggu. Karena sudah pasti situasi itu adalah hanya sebatas trigger. Masalahnya udah gede banget sebelumnya. Gitu. Nah, Itu ya. iya, itu yang kadang-kadang tidak disadari. Nah, ketika kita coba runut, nah ketika dalam situasi seperti itu, coba duduk diam dulu.
duduk diam sendiri, menyepi gitu ya. Untuk apa? Untuk kita bisa coba flashback di sebelumnya itu ada apa? Kenapa ya kok gue terganggu gitu? Jangan-jangan karena ini, tapi kayaknya bukan deh gitu. Nah, self talk itu juga membantu karena kita mengeluarkan apa yang ada di pikiran. Kita mengeluarkan apa yang ada di rasa yang selama ini kita abaikan gitu. Nah, Harus bener-bener evaluasi ya. Iya, biar nggak betul. Kadang-kadang ada orang tuh tak kebiasaan gini, ngerti ini bener atau salah menurut mereka. Jadi Mhm. lagi stres nih, terus nggak mau stres jadi aku jalan-jalan gitu, ya udah aku kumpul sama teman. tapi itu jadi ngumpul kan semua Jadi masalahnya. menurut aku sih itu ini. Kalau menurut kita gimana? Menurut lu gimana sih? Nah, sebenarnya boleh sih kalau mau jalan-jalan, mau ngumpul sama temen, itu untuk releasing stress, betul. Tapi belum ada setelah jalan-jalan itu, tetap perlu ada momen diam. Maksudnya momen diam itu bukan berarti kita harus menyepi di satu tempat, enggak. Tapi boleh juga misalnya kita sambil nyetir misalnya ya, ambil nyetir dari kita habis kumpul sama temen, terus jalan pulang kita sambil berpikir apa sih sebenarnya yang terjadi tadi, ada apa, kenapa kok saya terganggu dengan situasi dan kondisi ini. Oh, apa jangan-jangan saya itu terganggunya karena ini ya gitu. Nah, aku kasih contoh ya, aku kasih contoh. Pernah ada suatu kali hanya karena misalnya rumah berantakan, aku jadi marah. Ini ada apa sih gitu? Kenapa kok berlebihan gitu pada saat itu, ya kan? Mm-mm. Pada saat itu, aduh kok berlebihan banget rasanya. Biasanya aku fine-fine aja, kenapa kok sekarang jadi marah? Terus akhirnya hari itu karena tidak bisa berpikir, ya sudah aku tinggal tidur gitu. Nah, besok paginya baru deh mulai. Kalau aku kadang suka chatting sama temanku, ini kenapa ya kok gue kemarin tuh marah-marah gini dan gitulah. Padahal kan kayaknya biasa aja gitu. Lu lagi capek kali tak? Gue capek apa sih sebenarnya kan kemarin tuh cuma melakukan A, B, C doang. Betul, tapi lu lagi mikir apa? Terus baru kan dipikir tuh, oh iya ya bentar dulu. Benar juga sih, ini tuh kayaknya ada target ini yang gue tuh belum belum selesai. Tapi gue tuh jadi akhirnya tuh kesel sama diri sendiri sebenarnya gitu. Ketika aku kesel sama diri sendiri, sementara ini waktu nggak ada, jadi kan akhirnya jadi kayak dan astaga kenapa kok semua yang aku coba kerjakan itu nggak ada yang selesai gitu. Akhirnya dia nanya, tapi target lu realistis nggak? Bentar dulu ya. Harusnya sih realistis, bentar dulu. Kenapa lu bilang harusnya gitu? Realistis atau tidak? Eh, Coba di breakdown. Emang untuk sampai ke target itu harus ngelakuin apa aja sih gitu. Akhirnya aku coba tuliskan. Ketika coba tuliskan, iya ya banyak banget. Ini mah nggak mungkin gitu sehari 2 hari selesai gitu. Jadi pada akhirnya kayak, oh berarti target yang sudah kutetapkan itu benar-benar tidak realistis ya gitu. Dan akhirnya aku kok jadi kecewa sama diriku sendiri gitu. Dan kecewa sama diri sendiri kan lebih susah untuk dihandle tuh. Dan akhirnya Iya, eh, kalau kecewa sama orang lain itu lebih gampang. Kenapa? Kita akan mencoba untuk mencari hal-hal yang bisa membuat kita maklum dengan perilaku orang itu. Sementara kalau ke diri sendiri, mau maklumin apa lagi lawang untuk diri sendiri kok. Iya, Gitu. iya kayak sebenarnya. Gak sadar kadang-kadang. Iya benar juga. Tapi bener, Mbak, kayak misal kayak bener kayak tadi Angie bilang, kalau kita nyakitin orang gitu ada satu kata gitu ya, maksudnya nyakitin itu bisa kepikiran berhari-hari pikiran gitu. Maksudnya tanpa tapi kalau orang lain kayaknya ya udahlah gitu. ya udah maklumin aja. Nah, Emang Kenapa begitu? Why is kenapa? that? Why? Gini, kenapa? manusia itu diciptakan untuk salah satunya adalah bersosialisasi. Sehingga yang sering kali diajarkan adalah coba dilihat orang lain itu bagaimana berperilaku sopanlah pada orang lain. Ya kan? Tapi ketika misalnya kita menangis, kita lagi marah, pernah nggak kita ditanya, apa sih yang bikin kamu sedih ketika kecil, bukan sekarang?
yang terjadi biasanya apa? Ih, udah, nah, udah cepet-cepet, udah kamu lah duduk, diam, 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 diam. Oh, sini, sini sayang, udah selesai ya nangisnya ya, udah ya, gitu. Nah, Iya ya. sehingga Ah, anak itu sejak kecil itu anak tidak terbiasa untuk eh, mengekspresikan dan menyelesaikan perasaannya. Jadi akhirnya sedih-sedih itu ya ditumpuk lagi, marah ya ditumpuk lagi gitu. Dan yang lebih bahaya adalah dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan kesedihan dengan benar. Bahkan lebih bahaya lagi, dia nggak tahu namanya gitu. Itu adalah ah, sedih, itu adalah kecewa, itu adalah marah gitu. Aku kasih contoh. Aku punya anak ah, dua. Eh, Dulu ketika yang satu waktu itu masih umur 5, yang satu umur 4. Mereka sedang bertengkar, iyalah ya namanya anak-anak nih lagi berantem. Terus ya. ketika berantem, saya bolehin sebenarnya. Silahkan bertengkar, tapi ngomong, jangan pukul. Terus Hmm, yang kecil kan ya masih umur 4 tahun kan susah nemu kata-kata. Jangankan anak umur 4 tahun, kita aja udah dewasa lagi marah itu kan akan susah nemu kata-kata. iya Nah, benar. eh tapi bu, tapi oh gitu. Terus yang besar apa gitu kan, makin marah nih yang kecil gitu. Terus sempet saya ngelihat dia kayak yang mau tangannya tuh kayak mau nonjok gitu. Terus saya cuma bilang, hey, no, tidak pakai nonjok, ngomong gitu. Terus akhirnya dia cuma diem, terus tiba-tiba gitu. Oke, kamu Teriak mau ya. marah, ya kamu mau teriak, boleh. Kamu mau sambil ambil peluk, mau, oke, sini, gitu. Akhirnya dia teriak-teriak dulu, Itu gitu. ya. Teriak-teriak dulu, dan ya sudah, nggak apa-apa. Sok teriak dulu, setelah selesai teriak, udah, tenang, belum, oke. Wah, habis teriak, nangis dulu, gitu. Dan saya mention, setelah selesai, apa yang bikin kamu marah? Jadi dia tahu, oh betul saya lagi marah tadi. Kamu murka ya sampai kamu menangis gitu. Jadi si anak jadi tahu, oh ketika saya sedang merasa ini itu namanya marah dan bahkan sampai murka gitu. Hmm. Terus udah selesai baru oke. Ah, gitu. Sehingga alhamdulillahnya di umur 6 tahun karena itu rutin ya dilakukan di umur 6 tahunan, anakku udah bisa ngebedain. Aku tuh tadi bukan sedih, Bu, tapi aku kecewa. Oh, gaya. Kecewa? Oh, Kecewa gimana maksudnya? Iya, jadi aku tuh tadi sebenarnya berharap A, tapi tidak bisa. Jadi aku nangis. Karena yang aku harapkan itu tidak tercapai. Gitu. Jadi dia udah tahu. Kecewa itu adalah ketika ada harapan, harapannya tidak bisa tercapai. Karena satu hal. Tapi aku nggak bisa hmm. marah sama siapa-siapa. Bukan kondisinya sedang begini. Gitu. Jadi, oke. Dan akhirnya Iya, itu membantu dia untuk lebih mudah meregulasi iya, apa yang terjadi sama diri dia. Gitu. iya, karena kayak apa ya, kejadian kecil itu berarti memang bisa ke bawah sampai besar yang masalah yang Betul. besar ini ya. Betul. Nah, ya jadinya diruin kayak iya iya iya. Tindak sih. Nah, Ternyata ya. Ternyata hanya dari sekedar dia menangis, dia marah, Iya, dia murka gitu. Betul. ternyata itu ngajarin mereka tuh dari awal tuh nah, ya karena kan kadang culture kita tuh yang anak apa cowok nggak boleh nangis, nggak boleh nangis, gitu ya. Ada itu Mm, berarti ya. mm. Boleh, nangis boleh. Tapi memang kalau sedikit-sedikit nangis, itu kan jadi kita perlu membedakan kapan dia memang merasakan dan kapan dia cengeng gitu. Karena sempat ada Oh, momen nggak ada papa lu nangis gitu. Itu kan nyebelin juga gitu. Itu juga perlu untuk di state. Kamu tuh kenapa sih oh, dikit-dikit nangis? Emang ada sesuatu yang bikin kamu sedih gitu? Enggak, ya udah, kamu nggak usah lah dikit-dikit nangis, itu namanya cengeng, orang nggak akan suka gitu. Jadi dia belajar untuk mengontrol gitu. gitu ya, maksudnya kayak yang melulu kenapa gitu ya. Nggak gitu. Iya, enggak gitu. Tapi memang kalau yang kurasakan ketika menjadi orang tua itu akhirnya yang paling susah dan berat adalah peka.
peka sama Hmm, reaksi anak, gitu, itu berat sekali, gitu. kadang-kadang emosi juga. Mulainya Kayak kalau jadi orang tua banyak yang emosi. sebenarnya betul, tapi gini, ketika kita emosi, kita perlu sadari bahwa jangan-jangan ada momen di mana ada sesuatu yang belum selesai sama diri kita, gitu. Hmm. Kenapa kok kita dikit-dikit marah Itu gitu? Nah, kenapa kok kita dikit-dikit jadi sebel, dikit-dikit jadi terganggu? Ada apa gitu? Nah, berarti kan itu ada sesuatu yang kita sendiri masih belum selesai. Jangan-jangan mm-mm. emang kita Itu bebannya nganggur. lagi Hmm, emang kita bebannya lagi berat banget gitu ya kan? Nah, kalau beban kita lagi berat banget, ya tolong dibantu lah untuk supaya kita juga sayang sama diri kita sendiri. Cari Hmm. momen untuk me time gitu. Jangan juga nge-push, Itu ya. jangan juga nge-push diri terlalu keras sehingga akhirnya kita jadi nggak punya waktu istirahat buat diri kita sendiri. Itu juga bahaya gitu. Ya berarti tahap awalnya kita harus tahu diri kita sendiri dulu ya Mbak. Kalau Betul. Betul masalah kita banget. yang ada di belakang sih. Hmm. Kenapa? Heeh. Nah, itu caranya gimana ya? Mungkin kalau di energi itu kan, apa hubungannya energi sama dengan psikologis gitu-gitu? Itu Oh, bisa dijelaskan sebenarnya sebenarnya apa energi yang nggak bagus, stagnan, negatif itu mana gitu maksudnya? oke. Nah, Apa kembali gunanya? kita dengan yang perlu aware dengan diri kita sendiri tadi ya. Hmm. Jadi yang kita perlu aware adalah situasi apa yang membuat kita jadi gampang naik darah misalnya. Misal, Hmm. ada Ada. orang yang boleh, ada orang yang kalau ngelihat sesuatu tidak sesuai dengan ordernya, tidak sesuai Hmm. dengan yang seharusnya, dia gampang terganggu. Ada. Nah, kalau Tergantung terganggu sampai marah misalnya, misalnya tergantung. apa ya? Harusnya apa piring itu ada di sini ke anak kita apa berceceran sedikit makanannya kita langsung aku nggak suka, wah semua harus beres dulu, ada. Atau ada juga orang yang ini ada yang kena lagi ya. Anjing Oh, terus baik gitu. Nah, atau ada juga orang yang memang dia itu ngerasa apa? Overthinking tuh misalnya mm, dikit-dikit panik, dikit-dikit stres misalnya ya, ada gitu. Nah, iya kalau benar-benar kalau dikaitkan dengan apa? Tumbuh kembang refleks gitu ya, itu apa? Di atasnya energi gitu ya, tumbuh kembang refleks itu disebutnya ada refleks yang belum terintegrasi disebutnya gitu. Jadi refleks itu adalah gerakan otomatis manusia yang tidak disadari. Nah, karena sifatnya otomatis, maka tubuh ini memang tidak bisa mengontrol. Ketika Hmm. pun tubuh mengontrol, maka dia perlu effort lebih besar. Jadi gampangnya gini, kalau refleks kita masih banyak yang aktif, maka tubuh itu kayak butuh baterai jauh lebih banyak dibanding, jadi baterainya tuh lebih gampang habisnya. Jadi bisa Hmm. dibilang energi di badan kita tuh jadi kayak lebih gampang habis dibandingkan dengan orang-orang yang integrasi refleksnya sudah lebih banyak yang terintegrasi gitu. Jadi harus diapain sebenarnya diintegrasiin refleksnya, gampangnya seperti itu. Gimana caranya? Nah, kalau itu memang kalau sudah sampai dalam tanda petik mengganggu itu perlu datang ke ahlinya gitu. ya. Tapi hal yang paling mudah itu atau paling paling eh, apa ya bukan mudah, paling cepat lah ya P3K-nya itu P3K.
Ya, P3K-nya sih sebenarnya sederhana, air putih dulu. Coba hitung berapa jumlah air Gitu loh. putih yang kita minum setiap hari. Nah, Hmm. kalau dari yang aku notice ya, dari Aja. pengalaman. Kalau kadang orang suka nanya emang apa air putih gitu. Nah, kenapa air putih? Sebenarnya gini, refleks itu kan adanya di otak. Otak itu butuh bahan bakar. Bahan bakar otak Hmm. itu adalah air putih. Itu Hmm. sebenarnya penjelasannya. Oh, Jadi, makanya kita harus Minum. banyak-banyak minum air putih. iya, Oh, Mm-mm. iya elektrolit. gitu. Jadi, kalau kita kayak misalnya lagi pusing aja, coba kita pikir, asupan air putihku udah bener belum ya hari ini? Karena yang aku Hmm. notice ya, tapi ini masih berdasarkan pengalaman ya, belum belum kalaupun sampai ada penelitiannya, aku belum dapat. Jadi orang yang ada salah satu refleks dasar itu masih aktif, itu dia minum air putihnya sangat sedikit, gitu, sangat Hmm. sedikit. Bisa hanya 1 sampai 2 gelas per hari. Kadang-kadang lupa. Kena. Hmm. Gitu. Gitu. Atau lebih gampang lagi juga adalah kita coba cek nafas kita. Pendek-pendek atau kita bisa menghirup nafas panjang. Bisa nggak gitu? Langsung. Karena aku kasih contoh ya, aku kasih contoh. Waktu pas awal pandemi, 2 tahun yang awal pandemi itu, tiba-tiba nafasku pendek-pendek. Nah, kenapa pendek ya gitu? Apa jangan-jangan aku kurang olahraga? Sampai akhirnya oke, kalau gitu saya coba untuk jalan kaki. Jalan kaki setiap hari, terus coba nafas, masih pendek-pendek. So, aku pikir, oke, kayaknya ini ada stresor. Aku tidak aware bahwa pandemi ini menjadi stresor buatku nih di awal-awal. Dan itu bikin akhirnya mengaktifkan salah satu refleks sehingga membuat aku berada dalam keadaan survival mode. Jadi beneran, nah ketika kita ada berada dalam survival mode itu berat. Lama-kelamaan kita bisa semakin lama semakin lelah. Dan ketika kita semakin lama semakin lelah, tadi balik lagi, postur, biokimiawi, dan psikologis. Secara psikologis kita jadi gampang terganggu, gitu. Juga sih ya. Ya, berarti benar juga. Ya. Terus oke, balik lagi sekarang ya kan kadang tuh kadang sih kayaknya kalau kita lihat kepekaan orang tuh ya, itu bisa dilatih atau memang harus kita memang ngomongin pikiran kita, bukan pikiran, selesaikan dulu dengan masalah-masalah kita nih yang masa lalu, misalnya maksudnya kita kosongin dulu, jadi kayak fokus gitu, bisa peka, fokus. mana Sebenarnya gini, kalau dilatih bisa, tapi kecepatan antar satu orang dengan orang lain mungkin berbeda. Maka mungkin kalau sekarang suka lihat di banyak lah ya di Pinterest ada, kalau kita browsing juga ada, kayak ada habitual tracker. Jadi berapa gelas air putih yang kamu minum setiap hari gitu. Jadi kalau udah minum 1 gelas terus diwarnain gitu, minum 2 gelas diwarnain, itu ada. Atau sebenarnya yang paling gampang kan kalau kita dari awal habitnya tidak bagus misalnya ya, terus tiba-tiba disuruh kamu ayo setiap hari harus makan sayur sekian gram, makan sehatnya begini, harus banyak harus, itu pusing dan orang malah makin tidak mau melakukan. Jadi kalau aku biasanya mentionnya gini deh, kamu sehari minum air putih berapa gelas? 2, oke. Berarti dalam seminggu ke depan targetnya 3 gelas aja, minimal 3 gelas. Lebih boleh, kurang jangan, segitu.
Nanti setelah seminggu, 2 minggu, baru ditambahin jadi 4 gelas aja. Gitu. Jadi kita secara tubuh nggak kaget. Kan bayangin, tadinya minum segelas sehari, sisanya itu minum air manis misalnya. Tiba-tiba air manis nggak boleh, kamu minumnya air putih doang. Wah, itu nanti secara psikologis Stres juga udah Mbak. terganggu itu. Stres Ya bener. kan? Kita Stres sendiri. kan butuh yang manis-manis, butuh yang asin manis asin gitu. Yes. Gitu, betul. Nggak boleh Nggak boleh itu ya. terlalu ekstrim juga nggak boleh gitu. Atau misalnya kamu sehari-hari makan sayur nggak, oke. Kalau gitu dalam 1 minggu setidaknya 3 kali kamu makan sayur. Jadi kan dia bisa tuh mepetin 3 hari di depan atau mepetin 3 hari di belakang, atau kalau dia lagi nggak sanggup diselang sehari. Itu jadi pilihan dia, nggak apa-apa gitu. Tapi step by step gitu. Kadang-kadang kan orang suka berpikir, udahlah lebih cepat lebih baik gitu. Ya enggak juga. Betul, ada yang bisa langsung, gue sih harus ekstrim boleh. Tapi banyak orang yang tidak bisa ekstrim. Enggak apa-apa gitu. Kita bekerja pakai tubuh kita sendiri gitu. Jadi satu banget syaratnya, aware dulu sama asupan, aware dulu sama apa yang terjadi pada diri kita. Karena balik lagi, cinta dengan diri sendiri itu berbeda dengan egois. Ah, Nah, tolong, nah, aku mau me time, aku mau share. Tapi terus kayak kita suka ya, karena merasa am I selfish to do this gitu. Itu sebenarnya bedanya gimana? oke. Kalau cinta dengan diri sendiri, kita aware terhadap kebutuhan diri kita. Contoh, lagi capek banget, diajak pergi sama orang. Kita tahu betul kalau kita memaksakan diri untuk pergi, kita bisa marah-marah. Jadi akhirnya memilih untuk, oke, mohon maaf hari ini saya tidak bisa. Kalau besok boleh gitu. Itu artinya kita cinta dengan diri sendiri. Kalau Oh, berarti selfish, berarti kenapa? boundary berarti ya. Betul. Tapi kita aware karena efeknya lebih buruk ketika saya memaksakan diri. Nah, kalau egois, gue nggak peduli lo lagi sedih, lo lagi marah, lo lagi seneng, pokoknya aku lagi pengen ngomong, aku lagi uh, butuh untuk A, B, C, maka saya akan melakukannya. Gitu. Aku melakukan ini demi kesenanganku sendiri, tanpa peduli orang lain itu sakit atau tidak, tanpa peduli orang lain itu akan kena masalah atau tidak. Bahaya. Oh, Tuh. ini mau pergi dulu gitu. Gitu. Ini betul, itu bahaya gitu. Kalau egois itu bahaya. Tapi ketika kita dengan diri sendiri, setidaknya ada alternatif lain yang kita berikan. Nah, itu sih Gitu. benar. Jadi orang lain itu tahu betul bahwa kita itu sebenarnya peduli, tapi saat ini loh, mohon maaf loh, saat ini yang saya lagi nggak bisa gitu. So sometimes it's okay to say no gitu kan. Betul lah. Oke lah, itu oke banget gitu. Apalagi ketika kondisi kita lagi nggak bagus, jangan Iya. paksain. Oke. Iya, betul. Ya, jadi gitu. Ya sih, sometimes it's okay to say no. Kalau memang kita Nggak bisa. bisa. Emang butuh me time, ya, apalah itu. Tapi memang bener sih kalau kita itu juga malah bumerang. Iya, benar-benar. Betul. Kitanya nanti malah jadi nggak enak hati sendiri, ya kan? Iya. Udah gitu Kalau terus. jadi sombong. Kita pengen, jadi konflik sendiri. Iya, benar-benar. Itu juga berarti kita kan kadang-kadang suka bilang, oh sorry, kita nih. Jadi yang di sana pikiran yang negatif lebih. Nah, itu gimana itu caranya? Oh. Nah, sebenarnya itu bergantung pada bagaimana cara kita menyampaikan. Misalnya gini, aduh maaf, aku lagi dalam keadaan nggak baik. Boleh nggak kalau misalnya besok atau lusa, atau kita teleponan dulu deh, soalnya aku takutnya malah aku jadi bikin suasana jadi nggak nyaman.
gitu. Jadi kan ada penjelasannya, ada reasoningnya kenapa kita tidak mau pergi gitu. Aduh, aku lagi lemes banget nih, takutnya nanti di sana malah nyusahin lu lagi gitu. Kan Tapi itu lebih enak diterimanya. Prakteknya banyak yang nggak bisa iya, terima tuh. Kalau udah Ya, ini jujur salah tuh siapa? kalau kakak aja nggak apa-apa, ya sudah. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, ya sudah gitu. Artinya gini, ketika orang itu tidak bisa menerima, ya sudah. Karena memang kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain. Nah, tapi yang penting itu Ya sih. adalah mungkin kita introspeksi aja. Jangan-jangan cara penyampaianku nih yang nggak tepat gitu. Jadi tersinggung Jadi ya. tersinggung gitu. Nanti kalau kondisi udah lebih enak ditanyain aja. Sorry deh, kayaknya gue tuh kalau ngomong kadang-kadang ini baru aja nih, ini feedback juga nih buatku. Uh, Hmm. Tak, lu tuh kadang-kadang kalau ngomong tajam tahu, lu tuh kadang-kadang suka bikin orang tuh kerasanya ketusuk gitu. Oh, Nah, itu oh Ini tuh iya. Leo. orang padahal kan ngomong jujur gitu. Tapi Betul. orang jadi Terus bingung. betul. Terus aku Nah, aku sampai nanya, emang kalimat yang mana coba? Soalnya gue nggak ngerasa gitu. Itu boleh loh hmm, diobrolin gitu ya. Nih ya, lo nih contoh nih, lo ngomong tuh betul sih, lo jujur betul. Tapi kebangetan jujurnya. Coba deh, lo ngomongnya gini. Eh, kan lo tadi ngomongnya begini, ya kan? Maksud gue tuh gini-gini. Karena kalau lo begini, maka, oh ya juga ya. Kalau lo kan tadi, ih gila lo, masa lo kayak gitu nggak bisa? Itu kan bikin lo sendiri tuh jadi capek ya kan? Nah gitu tuh kan jadi kayak menusuk hati katanya. iya. Aku bilang, oh iya juga ya. Bener-bener, nanti ya gue coba lagi gitu. Jadi artinya pilihan Oh, kata yang ku sampaikan itu nggak pas untuk orang yang lagi dihadepin. Sementara nah, kalau dia ngomong, kalau lu ngomong gitu ke gue sih fine-fine aja. Tapi lu lihat dong, itu dia lagi sedih kayak gitu terus lu gituin. Iya juga ya, hahaha gitu. Tapi itu kan jadi introspeksi buatku kalau orang gitu. minta, kalau orang Ya minta tidak betul. dengan jujur. Nah, kalau Jujur, misalkan, nah itu susah ya. Jadi yang salah mana nih? Yang salah nah, misalnya kita kan terlalu belak-belakan, atau mm, mungkin dia yang menentukan cara penyampaiannya beda, atau mungkin atau gimana sih sebenarnya? ah, Atau memang sebenarnya kita jujur gitu. dalam interaksi itu kalau menurutku ya bukan saya atau dia yang salah, tapi yang tidak pas itu adalah pola interaksinya. Makanya tadi misal kalau aku sama Angie, aku bisa ngomong jujur banget. Ji, lu tuh jangan kayak gitu, tahu nggak sih? Kalau lo melakukan itu, maka kerasanya tuh Hmm, jadi A, B, C, D. Oh yes. gitu ya tak gitu. Ini sorry ya Anji, aku sampai ngomong sorry ya Anji, ini aku ngomong Hmm, jujur. Nggak apa-apa tak, aku lebih suka digituin. Oh ya sudah. Jadi aku tahu, oh kalau kalau ke Angie, aku ngomong kayak gitu tuh fine. Tapi hmm, kalau misalnya ada yang baper, nggak bisa lah aku ngomongnya kayak gitu. Jadi aku perlu Hmm. mikir bentar ya. Berarti aku perlu perlu ngomongnya. Oke, kalau kamu melakukan A, kebayang nggak sih perasaan orang lain tuh akan bisa jadi begini, gitu. Jadi hmm, kita perlu untuk berpikir siapa lawan bicara kita, untuk kita hmm. menentukan komunikasi kita tuh akan bagaimana. Mungkin saya harus belajar dulu. Iya kan, karena kalau misalkan kita udah terlalu deket atau sama kakak gitu ya, kita kan memang suka ngomong, tapi ternyata kan nggak semua orang sih itu bisa menerima dengan apa yang kita omongin gitu. Betul, Kita keadaan dia lagi apa juga nggak semudah itu gitu loh. betul. Jadi Bahkan kalau misalnya kadang-kadang ya eh, udah, ya udah gitu kan, jadi judulnya nggak jujur ya. bahkan kadang-kadang soalnya gini, ada yang cuman butuh ngomong doang, nggak butuh kita komentar. Nah, kalau yang kayak gitu, aku tuh kayak udah nangkep nih, oh ini kayaknya cuman butuh ngomong doang. Ya udah, aku tinggal
Oh gitu, oke oke. Terus nanti tinggal nanya, kalau ininya gitu. Nanti kan dia akan ngomong, wah ngomong panjang lebar. Oh, Hmm. kalau si ininya gimana? Terus nanti dia, wah ngomong lagi panjang lebar. Udah selesai nih, udah. Dia nggak butuh solusi, aku juga nggak butuh mendengar sebenarnya. Cuman Nah, butuh nanti komentar hmm, gitu. Jadi beneran kita perlu baca dia butuhnya apa. iya kalau kayak gitu dia nanya solusinya, kalau kita jawab ternyata nggak salah juga. Iya, jadi kalau akhirnya sih kadang-kadang kalau aku ragu, aku tuh juga Eh, nanya, lu butuh solusi atau lu butuh didengerin? Butuh didengerin, oke. Aku akan oh berarti dengar. ya, ya benar-benar. Mm-mm. Berarti kita harus nanya melulu kita langsung ngasih jawaban, tapi lo solusi apa lo butuh depan nih gitu kan. Mm-mm. Atau lu butuh sudut pandang lain gitu. Kalau lu butuh sudut pandang lain, gue sambil mikir nih sudut pandang lainnya kayak apa. Itu juga nggak apa-apa gitu. Oh, Itu tips untuk orang-orang yang kurang peka seperti saya. Itu biasanya itu yang aku lakukan. kita pun Makanya kayak kalau ke Angie gitu ya, kan aku khawatir juga nih, aduh jangan-jangan nanti dia tersinggung. Itu langsung ku sampein. Makanya aku langsung bilang, Ji sorry nih ya, tapi ini gue ngomongnya jujur, gini-gini gitu. Nanti Angie ngomong, nggak apa-apa tak, gue butuhnya itu oke. Sip, Dengan clear kalau kayak gitu. Jadi langsung aja ditanya gitu. iya iya, kan namanya nanya perspektif lain ya gitu. Iya, betul. Memang kepala kita nggak kepikir gitu. Betul. Berarti Betul. even komunikasi itu juga ada diri ya yang kita harus peka juga. Berarti kepekaan juga bukan kebutuhan kita, berarti kebutuhan di luar sana. di luar itu ya. Iya. Karena peka Hmm. itu salah satu apa keterampilan Hmm. yang perlu kita kuasai lah gitu. Tapi tetap ya nomor satu diri sendiri itu ya, yang kita Aware harus dengan diri sendiri. awareness itu ya. Hmm. Nah, Pokoknya kalau yang misalnya penting aware dengan 3 titik itu aja. Postur, sorry, biokimiawi, psikologis. pos, kalau postur itu berhubungan dengan Olahraga. olahraga. Ya, dengan olahraga. Dengan Postur, olahraga, biokimiawi, hormonal, Biokimiawi itu data ya, nutrisi. nutrisi gitu. Terus jadi kan kadang-kadang kan nutrisi dari kebutuhan dan kadar toleransi gizi setiap orang itu berbeda. Ya. Nah, kebetulan kalau dengan metode yang kupelajari itu kita bisa tahu toleransi kita terhadap apa namanya bahan makanan itu gimana. Jadi kayak Hmm. misalnya yogurt buat Hmm. orang lain bagus, ternyata kalau buatku maksimal itu 1 hari 1 sendok makan. Kalau Hmm. lebih dari itu melemahkan energi gitu ternyata. Tapi ada untuk orang lain misalnya yogurt dia sampai setengah liter itu fine-fine aja gitu. Jadi memang ada bahan-bahan makanan yang bisa ngeboost up energi di orang tertentu, tapi ada juga yang itu bisa melemahkan energinya. Nah, itu bergantung kebutuhan. Lagi juga aware ya, mesti aware mana ya, enggak gitu ya. Iya, betul. Tapi boleh disimpulkan keseimbangan energi tadi tuh nomor satunya postur. Kita memang harus olahraga ya. Betul. Berarti kalau yang postur belum pas juga ganggu ya untuk keseimbangan. Iya. sehat jiwa dan raga. Karena incorporasi nomor 2 Karena incorporate sana. Aduh, kamu ketahuan banget sih umurnya. Hey. Aja gitu ya. Terus yang nomor kedua 2 tadi biokimia, gizi, nutrisi. nomor 3 ada logis yang kejadian-kejadian dari kecil sampai sekarang belum tuntas ya. Iya. Betul. Berarti kan bisa dibilang orang yang udah rajin olahraga, makan juga bener, tapi belum address ya, berarti juga belum bisa ya energinya ya nggak sih? Betul. Tapi sebenarnya gini, yang penting itu adalah masih bisa nggak dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Kalau masih bisa, berarti itu masih aman. Tapi kalau sudah mulai nggak bisa, coba tadi aware mana nih yang saya kurang. Misal, oh saya kurang olahraga, ya berarti tambahin dong porsi olahraganya gitu. Nggak harus 1 jam sehari kok. Misalnya dari yang nggak pernah banget, ya seenggaknya 5 menit lah sehari. Tapi rutin gitu. Nah, lalu yang kedua, asupan makanannya seperti apa? Yang jelas sih kalau coba yang aku perhatikan sayuran hijau itu harus gitu ya, itu harus. Nah, setelah itu air putih jangan lupa. Nah, kalau misalnya apa namanya kita sudah melakukan semua hal itu tapi masih tetap belum bisa baik-baik saja, maka perlu untuk datang ke ahlinya. Datang ke ahlinya itu bukan berarti ke psikolog ya, tapi kayak misalnya kalau kaitan dengan postur bisa jadi ke bagian olahraga gitu ya. Terus kalau terkait dengan gizi ke dokter gizi gitu atau hormonal gitu itu boleh gitu, tapi datanglah ke ahlinya gitu. Iya, bisa dokter, bisa psikolog, ini untuk Oh, bisa hubungin Mbak Prita. kalau mau curhat-curhat therapy sisters, mau ngomongin segala macam kita bisa jadi tempat di sisters ya. Nih ada Prita. Tapi penting juga berarti itu ya, masalah yang tidak disampaikan kita kecil gitu, ternyata itu bisa kebalik, nggak bisa mengkotak-kotakan setiap masalah. Apakah itu juga yang membuat kita overthinking, Mbak? Nah, overthinking itu kadang-kadang gini. Overthinking itu kan sesuatu yang membuat kita tegang, cemas dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa sih hal terburuk? Kadang-kadang tuh kita suka lupa hal terburuk apa yang bisa kita dapat ketika itu terjadi. Nah, kita berpikir sendiri, tidak diobrolkan, tidak dikaitkan dengan data objektif. Nah, itu yang akhirnya lama-lama makin bulet di kepala gitu karena maka kenapa tadi dibilang journaling, ketika kita keluarkan itu kan kita jadi lihat nih, oh sebenarnya ini nih yang aku khawatirkan, tapi kenapa ya kok ini aku khawatir. Nah, coba di breakdown lagi gitu. Jadi journaling itu bukan berarti harus menulis dengan bagus gitu ya. Bisa jadi tulisannya acak-acakan, entah pakai panah kesana kesini gitu. Nah, itu juga nggak masalah. Nah, satu lagi, sangat kalau aku suka menganjurkan setelah kita menulis semua hal yang menjadi ketakutan, kekhawatiran dan lain-lain itu dibakar. Kenapa dibakar? Nah, Dibakar. kertasnya dibakar. Jangan rumahnya ya, mohon maaf. kertasnya yang dibakar. Kenapa kertasnya itu perlu dibakar? Karena ketika kita sedang menulis dan tidak nge-frame bahwa nanti kertas ini tidak dibakar, maka akan muncul kekhawatiran, aduh, kalau nanti ada yang baca gimana ya? Nanti kalau ini ketahuan sama orang gimana ya? Jadi akhirnya otak itu kayak ngeblok lagi gitu. Ngeblok semua rasa yang sedang kita keluarkan. Gitu. Kalau kita ngeframe-nya itu dibakar, maka kan frame-nya adalah tidak ada orang yang tahu. Hanya saya dan Tuhanlah yang tahu. Gitu. Bahkan ketika aku lagi konsul sama orang, dan aku minta dia menulis dan membakar kertas, aku memang bilang, kamu jangan kasih lihat ke aku. Gitu. Nggak apa-apa, itu buat kamu sendiri, kamu bakar. Karena ketika kamu masih punya frame mau ngasih lihat ke aku, maka akan ada momen di mana, wah nanti kalau Mbak Britanya ngelihat ini gimana ya? Nanti dia punya pikiran apa ya? Kan sangat mungkin loh ada pikiran itu. Dan aku tidak mau itu. Karena intinya adalah pengen semua yang ada di perasaan dan pikiran kamu itu keluar gitu. Ini aku kasih contoh. Waktu itu aku punya klien ya apa namanya dia ada masalah sama mamahnya gitu ya. Nah terus aku bilang, Bu, kenapa Ibu nggak coba untuk ditulis gitu?
Aku pernah Mbak nyoba, tapi aku kaget karena kok di bawah-bawah, jadi dia nulisnya panjang, saya memaki ibu saya takut, saya khawatir, kata dia gitu. Oh oke, yang bikin ibu takut dan khawatir apa? Masa sih gitu ya, masa sih saya sebagai anak punya kebencian pada ibu saya? Terus waktu itu saya cuman komennya gini, Mbak, Mbak sendiri melakukan apa setelah menulis itu? Mbak ngebunuh dia? Ya enggak, kata gitu. Itu cuman keluar aja. Nah, berarti kan ini adalah proses di mana Mbak sedang meregulasi semua ketidakpuasan Mbak terhadap apa yang pernah ibunya Mbak lakukan. Tujuannya buat apa Mbak melakukan itu? Ya biar aku bisa menerima keadaan. Nah, bukannya itu adalah hal yang baik. Kalau Mbak masih mendem itu semua, maka nggak akan pernah ada tuh hal baik itu muncul. Yang ada Mbak masih masih banyak bencinya, masih banyak sebelnya, masih banyak nggak sukanya, gitu. Oh iya juga ya. Tapi kan di dalam agama itu tidak boleh, betul. Tidak boleh kalau apa? Kalau sampai ada aksinya toh. Nah, sebenarnya kan segala hal itu diawali dari niat. Niat kita apa? Mau memperbaiki keadaan. Tapi gue benci banget sama orang ini. Ya udah, kalau begitu kamu tuliskan semua kebenciannya. Bahkan misalnya pikiran-pikiran jahat pun tuliskan aja, abis itu dibakar. Jadi semua hal yang tadinya terpikirkan itu dikeluarkan lalu dibakar, jadi seperti sudah tutup, sudah selesai. Gitu. Itu makanya alasan Bener-bener dibakar ya. dikeluarin dari pikiran Bener-bener kayak dikeluarin, betul. Jadi gampang sih kalau panu ya, itu udah nggak ada lagi tuh akar-akarnya, udah kecabut semua gitu. Jadi nggak tapi akan aku pernah juga hukuman ya sebenarnya. Dia aku pernah ke anakku tuh karena aku nggak mau disalahin. Ya. Aku suruh nulis memang, tapi aku suruh nulis kemauan dia apa yang dia buat salah itu apa aja. Aku keep. itu dua Salah hal ya. yang beda, itu dua hal yang beda. Kalau yang itu kan hukuman. Nah, aku dia nggak salah. Aku suruh nulis dia tuh maunya apa sebenarnya. Oh, kenapa dia kenapa? Pokoknya semua apa yang dia rasain. Nggak ada. Apa yang dia rasain pada saat itu aku nggak tulis. Enggak apa-apa. Itu maksudnya. Oh itu nggak. Tapi aku keep. Gitu. Aku baca lagi. Gitu. Nggak apa-apa, karena memang itu dua hal yang berbeda, tujuannya berbeda. Kalau yang tadi aku cerita, itu adalah untuk healing, untuk dia berdamai dengan keadaan. Kalau yang ini kan untuk dia mengeluarkan apa keinginannya. Aku juga ada tulisan keinginan itu di keep, itu ada. Tapi kalau tujuannya untuk healing, itu harus dibakar, gitu. Oke. Ya itu berarti ya. sangat bermanfaat banget ya sister. Jadi mungkin kita melatih diri untuk nulis aja jurnal. Apa yang kita rasain, kita saya kalau pas mentok-mentok nggak ada orang yang bisa kita percaya, kita tulis, kita tulis lalu diubah. Itu. Cuman hati-hati ya sis. Nah, iya kan. bisa dengan berita ya memutuskan sesuatu ya. Maksudnya yang bisa menyelesaikan kan bertindak berita ini gitu kan. Lebih aja. Karena kalau ke teman mungkin teman cuma bisa saran. Teman tuh mungkin lebih bisa sebenarnya aja. Cuman kan kadang juga ya gitu. Jadi itu masalah banyak juga. Ya. Jadi memang sisters kita mungkin untuk bisa solusi memang ingin berkonsultasi dengan berita nanti ya apa tuh tadi ya how to balance. Hari ini kita udah dapat itu satu postur ya, kita jangan mager. Nomor dua untuk biokimia itu pola makan, dan terakhir adalah kalau ada masa lalu yang mungkin masih membebankan, bisa bicara dengan gitu ya. Thank you Mbak. Sama-sama. Thank you ya.
kita ketemu lagi. Ya.